menyelesaikan gap yang sangat besar itu, dirubah Bible-nya. Engkau mengenal aku guru dan Tuhan. Lahir Tuhan di kota Daud. Anak manusia Tuhan hari Sabtu bukan hari Minggu. Dirubah datanya. Karena dirubah datanya, yang menanggung bingung adalah teman-teman Kristen di atas Komal. Silahkan. Kalau ada yang salah, saya sangat berkenan untuk dikoreksi. Silahkan. Berarti benar. Bang Sunrise, selamat siang. Yang Ya, silakan dibantah itu narasi Kang Chan. Silakan. jadi Yeshua HaMashiach itu hidup di 2000-an tahun yang lalu. Kan seperti itu. Situasi 2000 tahun yang lalu ketika Yeshua HaMashiach itu hidup ya sebagai bangsa Israel di bangsa yang bernama Israel, situasinya ada di Timur Tengah ya pada waktu itu. Nah, ketika kalian mengolok-olok Yeshua HaMashiach itu bukan Tuhan, yang dijanjikan oleh para nabi sebelumnya, yang hidup ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu, ya sebelum kelahiran Yeshua HaMashiach, ya itu bukan satu dua para nabi, tapi banyak nabi. Nah, di 2000-an tahun yang lalu, ya, artinya saya pengen dengar Tuhanmu ada nggak di 2000 tahun yang lalu itu? Ketika Yeshua HaMashiach kalian tolak sebagai Tuhan. Nah, Tuhan yang asli menurut kalian ada nggak di 2000 tahun yang lalu itu? Nah, kalau ada, siapa pemeluknya? Silakan dijawab. Baik. Ada. Bukan 2000 tahun yang lalu. Dia yang awal dan yang akhir. Tapi oke, kita fokus ke 2000 tahun yang lalu. Apa bukti Tuhan saya ada 2000 tahun yang lalu? Anda ada Bible nggak Pak depan Bapak, Pak? Bapak buka Wahyu pasal 3 nomor 14 bahwa Tuhan Anda yang bernama Yesus diciptakan oleh Allah. Tuhan mau memerintahkan Rasul Yohanes untuk menulis kitab yang bernama Wahyu. Kenapa Tuhanmu diciptakan oleh Tuhanku? Saya katakan jadi pengikut. Tuhan dan pengikut Tuhan itu bukan diikuti, ditaati. Rasul yang Saudara Yohanes ya, yang Saudara, kitab Wahyu. Saudara, berarti kitabmu adalah kitab Wahyu. Saudara, bukumu sendiri mengatakan bahwa Tuhanmu Yesus diciptakan oleh Tuhanku. Iya, saya minta pintar. Kalau tadi Anda mengatakan kitab Wahyu, saudara, yang saudara, penulisnya adalah Rasul Yohanes, adalah bukan Tuhanku. Yohanes aja, Nabi Yahya, Yesus aja, Nabi Isa memention bahwa Tuhannya Yesus, pencipta Yesus itu Allah. Yesus atau Nabi Isa Soekarno dengan SBY. Bagaimana kamu bisa membedakan nama Yeshua dengan Isa? Apa arti nama Isa itu? Kalau nama Yeshua itu sudah jelas. Yeshua Tuhan bukan, Pak? YHWH menyelamatkan. YHWH yang Yeshua Tuhan bukan? Yeshua Tuhan bukan? Arti nama Yesus. Belum lama. Kenapa? Sangat sebentar sekali. Saudara, Yeshua itu Tuhan atau bukan? Arti nama Isa apa? Tidak tahu. Nama itu tidak punya arti. Artinya ada yang punya, ada yang enggak. Menyelamatkan YHWH. Anda dapat Yeshua. Menyelamatkan. Ada di situ, saudaraku. Karangan Kristen itu. Dengar, Yeshua itu Tuhan atau bukan? Tuhan yang hadir 2000 tahun yang lalu. Nah, bisa nggak Tuhan mati? Dia bukan Tuhan. 2000 tahun yang lalu Tuhanmu berfirman apa? Saya pengen. Bisa nggak Tuhan mati? Ketika dia datang untuk menebus kematian itu, dia harus mati, tetapi dia bangkit. Bisa tidak Tuhan mati? Bisa, dan bangkit. Di dalam Bible Tuhan tidak bisa mati. Saudara, dengar dulu. Di dalam Bible Tuhan tidak bisa mati. Yang salah siapa? Bible atau Pak Sunrise? Dia mengatakan itu kapan? Di dalam Bible Tuhan tidak bisa mati. Tuhan tidak mati itu diucapkan Tuhan kapan? Coba saya tanya. Diajarkan oleh Biblos.
Iya, Ketika abad kapan? pertama, Kamu ngerti pengertian kapan, ngerti nggak? abad Kalau pertama, kapan itu berbicara dengan waktu. abad pertama. Oke, abad pertama di kitab apa? 1 Timotius 6 nomor 16. Terangkan. Kaget dia. Tuhan tidak bisa mati. Kau katakan tadi Tuhan bisa mati. Yang salah siapa? Biblos atau Pak Sunrise? Yang dimaksud oleh Timotius itu. Bukan Timotius, itu Paulus menulis surat kepada Timotius. Iya. Masolang generasi. Artinya di Saudara, Timotius itu. di dalam Biblos, Pak, santai dulu. Di dalam Biblos, Tuhan tidak bisa mati. Anda katakan Tuhan mati. Yang salah siapa? Biblos atau Pak Aku nggak Sunrise? ngerti konteks apa yang ditulis. Masolang generasi. Dibaca dulu datanya. Yang saya tanyakan, Tuhanmu di 2000 tahun yang lalu berfirman. Sudah saya jawab, Tuhanku menciptakan Tuhanmu. Wahyu pasal 3 nomor 14. Gimana? Wahyu 3 nomor 14. Ya, kisah 3. Kisah 3 itu apakah firman dari Tuhan? Wahyu pasal 3 nomor Wahyu itu 14. apakah firman dari Tuhanmu? Berarti Tuhan Kata Yohanes, saudara. Yohanes kan seperti itu. Kata Yohanes, dengerin Win. Ya, Anda buka Tuhan Wahyu pasal 1. Anda nanya tapi ngomong terus. Saudara, kan Anda bertanya, saya jawab. Saya bertanya, Anda jawab. Begitu cara kerja dialog. Artinya kamu harus akui. Sekarang dengar. Sekarang dengar. Dia mengutus rasul Saudara, yang bernama Yohanes. saudara, di dalam penglihatan Yohanes Ya, bahwa Yesus apakah diciptakan, itu penglihatan dari ngomong Tuhanmu? terus. Saudara, dengarkan dulu karena ini aneh Iya, sekali. saya tanya, kamu akui dulu, kamu gak mau ngaku. Itu penglihatan Yohanes. Kata Yohanes, Yesus Tuhannya orang Kristen diciptakan oleh Allah. Apa klaim Yohanes? Inilah wahyu Yesus Kristus, utusan Tuhan, yang dikaruniakan Tuhan kepada hambanya melalui malaikat-malaikatnya. Tuh. Jadi abad Tuhan kok hidup 2000 tahun lalu? Nah, 2000 tahun yang lalu, kata Yohanes dalam mimpinya bahwa Allah menciptakan Yesus Tuhannya Kristen. Jadi dia ini made, diciptakan, not begotten. Made, not begotten, diciptakan. Kalau true, begotten. Jangan katakan didoktrin oleh orang-orang gila yang mengatakan begotten, not made, begotten, not made. Lah, Tuhan lahiran kayak emak-emak. Kalian tidak baca Biblosmu. Coba kalian baca Biblosmu. 2000 tahun yang lalu gak pernah nongol. Wahyu 3 nomor 14. Iya. Nah, sekarang pertanyaannya, bisa tidak Tuhan mati? Bisa tidak Tuhan mati? Wahyu 3, kenapa Anda tidak baca dulu di situ? Ya, apakah itu dari kitab dari Tuhanmu, saya tanya. Itu buku Yohanes sendiri. Anda tidak percaya buku Wahyu? Apakah itu dari Tuhanmu, kitab Yohanes itu? Saudara, di dalam bukumu, saudara, di dalam Berarti bukumu. Tuhanmu pernah memerintahkan rasul untuk menulis kitab dalam bahasa Yunani. Iya. Mana ada buku bahasa Yunani? Oke, rasul Yohanes menulis dalam bahasa. Saudara, saya tanya, kenapa Anda tidak buka Rasul Bible? Yohanes menulis kitab itu dalam bahasa apa, saya tanya? Yohanes orang mana? Iya, apakah dia menulis dalam bahasa Yunani atau bukan? Bukan. Bukan, dari bahasa apa? Yohanes orang mana? Saya tanya. Iya, bahasa apa? Saya tanya. Orang mana dia? Bahasa apa yang digunakan Yohanes untuk menulis kitab Wahyu? Yohanes itu penglihatan Yohanes. Gak ada yang nulis. Saya tanya. Yohanes tidak menulis buku, Pak. Refer kepada kitab Wahyu. Yohanes tidak menulis buku. Apa? Saya tanya. Tidak menulis buku dia, Pak. Iya. Kalau Oh, iya kenapa nanya? Kamu rujuk itu. Iya, kalau iya kenapa nanya? Iya. Kitab apa? Buku Wahyu yang Ya, dinisbatkan Wahyu kepada itu buku ditulis Yohanes. Yohanes menggunakan bahasa apa? Saya tanya. Yohanes tidak menulis buku, Pak. Jadi kitab dengar Yohanes nggak? itu bukan buku. Bukan buku Yohanes, orang lain anonimus. Tahu anonimus, orang asing tak dikenal. Lah kok kamu mengidentifikasinya dari Yohanes? Karena itu yang dipakai Apa Kristen. itu maksud kamu? Karena itu yang dipakai Kristen untuk mengetahui Yesus. Coba berikan kepada saya, bantu Coba saya tunjukkan di mana. firman Ih, Tuhan. selesai. Lalu. Nggak nyambung, Ya. nggak maju.
Anda buka Yohanes pasal 21 nomor terakhir, penutup apa? Inilah murid yang menuliskan buku. Bukan Yohanes. Penulis buku Yohanes bukan Yohanes. Penulis buku Matius bukan Matius. Penulis buku Markus bukan Markus. Yesus sendiri tak pernah mengetahui buku-buku itu. Pengetahuan kalian itu terkait buku Matius sampai Wahyu jauh lebih hebat dibanding Yesus. Yesus nol pengetahuan terkait buku itu. Yesus yang dibawa oleh Yesus adalah Al-Injil. Gagal, Kristen gagal lagi. Ajaran macam apa? Nggak bisa nunjukin literatur. Silakan, kalau ada yang mau koreksi. Kalau enggak saya ngomong lagi. Kalau saya ngomong sampai jam 2 malam bisa terus. Injil itu maknanya apa itu? Injil itu maknanya apa itu? Injil itu adalah nama kitab yang diberikan kepada Nabi Yesus. Kitab. Yes, nas. Tanpa makna. Nas. Nama kitab yang diberikan Berbentuk oleh... fisik tanpa makna. Siapa yang bilang tanpa makna? Maknanya apa? Maknanya? Injil itu nama. Apa? Maknanya apa yang tercantum dalam Injil itu? Maknanya apa? Maknanya adalah la ilaha. Maknanya adalah tidak ada Tuhan selain Allah. Gimana itu? Di Maknanya dalam itu Yohanes 17 nomor 3. Apa di situ? Tidak ada Tuhan selain Allah dan aku Yesus utusan Allah. Baca datanya. Baca datanya. Pengertiannya apa? Pengertiannya Injil itu nama kitab yang diturunkan kepada Nabi Yesus. Maknanya tidak ada Tuhan selain Allah dan aku Yesus utusan Allah. Berarti Yesus tidak kenal. Bisa jawab. Sekarang Injil gitu bukan. maksudnya. Sekarang coba Jadi Anda buka Markus. kutipan dari Yohanes, tapi Nggak ada waktu Bang, saya nggak lama. Nggak ada waktu. Sekarang saya coba tanya kepada teman Kristen. Dalam Markus 1 nomor 14, ketika Yohanes ditangkap, datang Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Pertanyaan saya, Injil Allah yang mana yang diberitakan oleh Yesus? Yesus memberitakan Injil, bukan memberitakan Biblos. Yesus tak tahu buku Markus, Yesus tak tahu buku Yohanes, tak tahu buku Matius. Asolah. Assalamualaikum. Assalamualaikum orang Kristen. Sudah. Waalaikumsalam ya Linar. Lanjut. Sudah nama Tuhan Islam dicaplok, pakaian adresnya orang Islam dicaplok, salamnya orang Islam dicaplok. Sekarang mulai ke Arab-Araban, ke Islam-Islaman. Dicaplok di mana? Gimana? Dicaploknya di mana? Oke, di Yohanes 1 nomor 1. Di Yohanes 1 nomor 1. En arche en hologos kai hologos en proston theon kai theos en hologos. Ada Allah di situ? Ya kenapa? Kenapa ketika orang Kristen baca Bible Indonesia jadi ujuk-ujuk ada kata Allah? Kenapa? Karena kalau dimasukkan originalnya theos, maka tahu sejarah Muhammad mendapatkan kerasulannya satu-satu jangan lari-lari dulu. Ketika orang Kristen mengetahui nama Tuhannya adalah Theos, yaitu dewa, misionaris datang ke desa-desa. Ibu, bapak, ini ada kabar baik. Ibu diselamatkan oleh siapa? Oleh Theos. Theos. Kata siapa? Kata Paulus.
Dari mana? Buku Markus. Siapa? Lukas. Kata siapa? Apostolos. Dari mana? Dari Biblos. Orang mikir dia, loh, kok jadi us. Injil bahasa Ibrani. Tidak ada bahasa langitnya. Yang ada kok jadi seperti nonton film Hercules, Zeus. Kenapa kabar gembiranya dari Hercules, dari Zeus, seperti nonton film Yunani? Promosinya Yahudi, promosinya Yerusalem. Ketika disebutkan Apostolos, Paulus, Markus, Biblos, Theos. Loh, kok Yunani? Enggak mau. Balik lagi ke gereja, datang lagi. Pendeta, misionarisasiku gagal. Kenapa? Pendeta, mereka menyangka kita dari Yunani. Memang kita dari Yunani. Bagaimana pendeta ini solusinya? Bapak kita sudah memberikan legalitasnya, legitimasinya apa? Roma 3 nomor 7. Jika kebenaran Tuhan dengan dusta tak berdosa. Dusta lah. Tak mengapa Kristus disebarkan dengan cara tipu daya. Tak keberatan. Maka silahkan kalian kumpul di Salemba, rubah yang perlu kalian rubah supaya mereka menjadi pengikut Kristus Paulus. Dirubahlah. Kemarin bilang apostolos jadi rasul. Kemarin bilang Biblos jadi Alkitab. Kemarin bilang Theos jadi Allah. Lihat, jemaatnya sendiri bingung. Hari ini orang-orang Kristen di dalam internal kekristennya sendiri. Tanya tadi Aldo nih dia penerjemah. Dia punya skill untuk menerjemahkan. Kenapa kamu menyembah Tuhannya orang Islam? 2000 tahun Tuhannya nggak jelas. 2000 tahun. Ngapain aja Tuhan ke dunia 2000 tahun gembot nggak jelas. Saya ini, kalau saya dekat dengan seseorang, hal yang paling pertama yang harus wajib, mandatori saya ketahui adalah namanya. Namanya yang saya ketahui. Siapa nama Tuhannya Kristen? Kalian Allah, Yesus, Yahweh, Yahweh, namanya mereka tidak kenal. Dari Matius sampai Wahyu, orang yang dideklarasikan jadi Tuhan tidak pernah memberitahu nama Tuhan. Sekarang saya tanya kepada saudara Kristen. Saudara, saya tanya sekarang, bisa tidak? Baik, bisa tidak Tuhan punya Tuhan? Bisa tidak Tuhan punya Tuhan? Baras perahu lagi. Bisa tidak, saudara? Bisa tidak Tuhan punya Tuhan? Ya. Bukan ditanya itu. Yang saya tanya, bisa nggak Tuhan punya Tuhan? Tuhan kan Muhammad siapa? Bisa tidak Tuhan punya Tuhan? Pasar. Iya, pasar. Yang ditanya Tuhan, pasar lagi kembali jengkol. Saudara, pertanyaannya mudah. Bukankah kalian selalu mempromosikan Tuhan? Sekarang yang ditanya, bisa nggak Tuhan punya Tuhan? 22 tahun Muhammad konsen. Tuhan hidup 3 tahun. Ada nggak Kristen yang cerdas yang bisa menjawab saya? Bisa tidak Tuhan punya Tuhan? Nggak bisa jawab. Hancur Kristen, hancur. Bisa nggak Tuhan punya Tuhan? Kenapa hal yang sangat sederhana, simple, tak perlu mikir sampai berpuluh-puluh jam, hanya 1-2 detik, bahkan kurang dari 1 detik, harusnya terucap, tidak bisa.
Tidak bisa Tuhan punya Tuhan. Kenapa sangat lama? Karena sejatinya orang-orang gila menuhankan manusia. Tuhan, apa pengertian Tuhan? Ya udah jadi hari ini telah lahir Tuhan di kota Daud. Anak manusia Tuhan. Terserah mulah Tuhan. Tuhan mati, iya. Tuhan diludahi, iya. Tuhan diludahi, la haula wala quwata. Tuhan diludahi. Ada kepikiran begitu hari gini. Kalau dulu ketika belum modern, paganisme bisa subur, tumbuh karena cukup diberikan iming-iming. Kau selamat, dosamu diampuni, meyakini anak laki-laki dikasih ke Dewa Molok. Cukup. Tapi sekarang orang mulai berpikir, loh dari mana dasarnya? Apa penguatan-penguatan konsepnya? Berikan kepada kita satu saja data dalil di mana Tuhan datang jadi manusia. Itu di Quranmu ada, di Al-Furqan dibilang itu. Pertanyaannya, bisa nggak Tuhan punya Tuhan? Al-Furqan 4 dan 5. Nyambung. Nyambung. Selesai. Siapa Kristen yang bisa jawab atau mau bertanya silahkan. Bisa nggak Tuhan punya Tuhan? Faktanya adalah, menurut Bible itu sendiri, Yesus bertuhan. Edis benar, aku dukung Edis dalam hal itu. Yesus punya Tuhan. Hanya otak yang tidak waras, sinting kata dia, yang tidak mengatakan Yesus tidak punya Tuhan. Yes, Yesus punya Tuhan. Loh, kita sepakat di sini. Yesus punya Tuhan. Tuhan kalian Kristen punya Tuhan. Aku menyembah Tuhan itu, Tuhannya menyembah Tuhan lagi. Kayak pijit berantai kan, pijit satu, pijit ke depan, saling pijit kan. Kalaulah kita bersikap objektif, kita ini manusia normal. Kita kan tidak mau keselamatan kita, keluarga kita diberikan gambling lah. Kita mengikuti pendeta-pendeta yang sama-sama makan nasi, sama-sama makan kentang. Gak ada bedanya dengan kita. Bukunya sama dibaca oleh Bible. Kenapa kita tidak menegakkan integritas kita? Aku mau cari, bener gak sih Yesus Tuhan menurut Bible? Aku mau cari, objektif lah. Apa kata Yesus? Men, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, men. Tuhan tidak dapat berbuat. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri, bro. Makananku adalah mengikuti kehendak Bapa aku, bro, Tuhanku. Aku nanti akan pergi kepada Tuhanku dan Tuhanmu, bro. Tuhanku, aku punya Tuhan, bro. Dengarlah orang Israel. Aku adalah utusan Tuhan. Tuhan kita. Tuhan kita. Kamu dan aku, Tuhan kita itu satu. Ada Yesus mengatakan dirinya, aku adalah Allah dalam Bible. Mana ada? Gak ada. Gak ada satupun di dalam Biblos bahwa Yesus mengatakan, aku adalah Allah. Berikan kepada saya satu data saja bahwa Yesus mengatakan, aku adalah Allah. Atau fa'budni, maka sembahlah aku. Gak ada. Jadi selama ini, kalian teman-teman Kristen, with full respect, dengan seluruh rasa hormat, bahwa selama ini kalian menggadaikan keselamatan kalian pada pendeta-pendeta yang sama makan nasi dengan kalian. Selamatkan siang, Botros. KC, ada yang mana nih? Silakan Kang Chan, ada MKC sama Botros, silakan. Cucu Paulus. Cucuku.
Sudahkah kau bataki dirimu, cucu? Cucu anak-anak Paulus datang. Orang gila. Kace, saya tunggu di Jakarta Timur. Jam Pusat, badais. Ya. Jakarta Pusat, Kang Afwan. Oh, Jakarta Pusat. Oh, Jakarta Pusat. Di Jakarta Pusat 22 Februari 2070. 2026 nanti minggu depan. Kita lihat. Nah, ini nanti rekam. Nanti kita lihat sepengecut apa MKC. Ya. Kita buktikan ya. Ya, jangan banyak uang subsidi. Ya. Nah, sekarang kita diskusi aja apa temanya Yesus Tuhan ya. Tuhan dia. Ya, lanjut. Oke, baik. Bisa nggak Tuhan punya Tuhan? Nggak bisa loh. Nggak bisa. Siapa Tuhannya Yesus? Ya, Bapa di surga. Kalau Yesus punya Tuhan, Yesus Tuhan atau bukan Tuhan? Dia tidak memiliki Tuhan, tapi dia memiliki Bapa di surga. Saya tanya. Di dalam Bible, sebentar dulu, santai dulu. Di dalam Bible, di dalam Bible, Yesus, di dalam Bible Yesus mempunyai Tuhan. Yang salah siapa? Bible atau Pak Kace? Tanya mana? Yohanes 20 nomor 17, Markus 12:29. Boleh saya terangkan? Bukan terangkan, baca. Oke. Itu kesukaan kalian itu. Markus 12:29. Saya baca. Ya. Bentar ya. Nah, itu juga tertulis Markus 12:29. Lari kabur terbirit-birit 30 detik awal. Saudara, Markus 12:29. Nyambung, kalau ngomong nyambung. Jangan mentang-mentang kau cekikkan terali besi penjara ke dirimu, kau makin gila sekarang. Markus 12:29. Kenapa Yesus punya Tuhan? Kau bilang Yesus tidak bertuhan. Jawab. Yang salah siapa? Markus atau Kace? Ya. Boleh saya jawab? Dibaca dulu. Ya, saya udah baca loh. Apa katanya? Ya, itu kan Sema Israel, Adonai Ehad. Saudara, dibaca. Dibaca terjemahnya. Terjemahnya dibaca. Saudara, dibaca terjemahnya. Malu dia baca Bible. Malu. Dibaca dulu, diucapkan oleh Yesus. Malu dia. Saudara, turun, nggak ada waktu. Nggak ada waktu. Hanya di Komal ini Kristen bertumbangan oleh saya. Biarin pusing-pusing hostnya. Mas Solang generasi. Urusan host. Saudara, Markus 12:29. Pengakuan langsung dari Yesus mengutip pendahulunya Moses. Apa kata Yesus? Dengarlah orang Israel, Tuhan kamu dan aku itu satu. Yesus punya Tuhan. Alasan saudara-saudara Kristen kita yang naik jadi gila dalam 30 detik pertama, karena mereka tahu saya benturkan nuraninya dengan doktrinnya, dan itu cara yang paling efektif untuk segera membuat jadi gila. Nuraninya mengatakan bahwa Tuhan itu satu. Tak mungkin Tuhan punya Tuhan. Nah, doktrinnya Tuhannya punya Tuhan. Mas Solang genas.
Makanya kata Yesus, Yohanes pasal 16, jika dia datang, dia akan menginsafkan dunia. Penolong lain selain aku, penerus aku, dan dia akan memuliakan aku, Yesus. Kalaulah orang-orang Kristen meyakini Yesus itu dihinakan, diludai, ditonyok, cok, bonyok, mati, Tuhan mati. Quran mengatakan dia selamat, sehat walafiat. Jangan cuma aja kamu kan. Ya udah, pakai apa? Pakai Bible. Pakai Al-Quran aja Chan, kita diskusi yang benar. Baik, silahkan. Ini Bang, Chan, coba kamu jelaskan makna Maryam 19 ayat 71 Bang di situ. Baca dulu datanya. Loh, kamu kan paling mengerti Chan. Baik, setiap orang, baik. Wa in minkum illa wariduha, dan setiap di antaramu akan melalui neraka. Nah, Jadi melalui neraka. Contoh, saya sedang menjawab. Iya. Contoh, siapa yang sudah melalui neraka? Contoh, orang-orang yang soleh, tidak berdosa, dia lewat melalui neraka tanpa masuk neraka. Selesai. Syuhada, orang-orang yang syahid saudara, kau tanya aku jawab, santai dulu, kan saya jawab. Syahid, ini pakai Quran. Orang yang syahid di jalan Allah melewati neraka. Selesai. Para nabi dia melewati neraka. Tapi ada satu nabi yang diidentifikasikan masuk neraka oleh orang-orang gila. Penuhan Tuhan berkolor. Datanya Anda buka buku Lukas yang kedua, pasal 2, nomor 21. Bahwa saat itu Yesus Tuhannya Kristen masuk neraka. Buka Lukas di bukunya yang kedua menceritakan di dalam pasal 2 nomor 21, Yesus Tuhannya Kristen masuk neraka. Benar berarti Quran. Wa in minkum illa waridwa. Kalau masuk punya diksinya sendiri dalam bahasa Arab. Dakhala, masuk. Kalau wariduha, melaluinya, melewatinya. Mendatangi kuburan bukan berarti masuk kuburan. Mendatangi kuburan. Nah, kamu kemana Pak Gojek? Aku mau mendatangi rumah sakit, menjemput. Ternyata baru sampai depan. Masuk dia. Mau dijemput di mana? Di mall, aku datangi kau ya ke mall, siap. Sampai depan gerbang. Tidak masuk, karena masuk punya diksinya sendiri, yaitu dakhala. Quran. Sekarang boleh saya tanya Biblemu, Pak? Boleh saya tanya Biblemu, Pak? Pak? Uy. Pak? Pak? Uy. Boleh saya tanya Biblemu, Pak? Pingsan Kang Chan, pingsan. Aduh, pingsan, ya Allah. Tak ada yang bertahan lewat dari 3 menit, ya Allah. La haula wala quwwata illa billah. Kenapa urat kepala kalian cepat sekali putusnya, ya Allah? Ya Allah, ampunilah. Jangan ampuni, nggak boleh. Kita tidak boleh mengatakan berdoa ampuni kepada orang-orang kafir. Dulu Nabi SAW sangat mencintai pamannya Abi Thalib. Dialah yang membela Nabi SAW. Pas sakaratul maut, saat mendekati kematian, datanglah Nabi. Paman, ucapkanlah syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi karena pamannya punya banyak saudara, paman Nabi yang lain mengelilinginya juga, saling mempengaruhi. Kau mau meninggalkan agama nenek moyangmu. Kau akan meninggalkan
bagaimana nanti perniagaan kita diziarahi banyak orang, kau merugikan umatmu. Wah. Pergumulan, paman, kata Nabi Muhammad, syahadatlah paman, la ilaha illallah, ucapkanlah itu. Kenapa Nabi sangat bersikeras? Karena konsekuensinya besar. Setelah lepas kematian akan dihidupkan untuk dilakukan penghakiman, mau masuk surga atau masuk neraka. Tapi apa daya, pamannya meninggal tanpa mengucapkan syahadat, belum mengucapkan syahadat. Lalu Nabi, aku mohonkan ampun buat pamanku. Ditegur oleh Allah, gak boleh. Kalau kepada orang kafir gak boleh. Jangan bilang wa'alaikumussalam, buat kalian keselamatan. Loh, Allah mengatakan an-naru uiddat lil kafirin. Neraka itu tempat kembali orang kafir. Kok kita selamatin? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa Anda jawab waalaikumsalam? Siapa? Orang kafir. Selamat bagaimana? Masuk neraka. Masuk neraka. Makanya kita tidak henti-hentinya. Itu bukan karena egois. Kita ingin sama. Kita saling mengingatkan. Tak berhenti-henti kita mengingatkan. Karena kalau sudah mati, ajal di depan mata, gak ada penolong lagi. Kalau tabir gaib sudah dibuka semuanya, tertutup pintu taubat. Fir'aun, asalnya mengatakan anna rabbukumul a'la, aku Tuhan yang maha tinggi. Nah, tenggelam setelah tabir gaib dibuka, sakaratul maut, tabir gaib dibuka. Aku beriman kepada Tuhannya Musa. Enggak. Imanmu tidak diterima. Apa yang bisa diterima dari iman kalau tabir gaib semuanya sudah dibuka? Apalagi semuanya sudah kelihatan kok. Disuruh untuk A, B, C, D nggak dilakukan. Tapi kalau tabir gaib sudah kebuka, apa lagi? Nanti setelah dikubur, setelah selesai semua kehidupan ini, ya Allah, keluarkanlah aku, hidupkanlah aku kembali di dunia ini, walau hanya sehari. Aku mau sedekah ya Allah. Sedekah. Tidak bisa. Jangan. Waalaikumsalam. Kata Allah, Nabi, innaka la tahdi man ahbabta. Kamu tak bisa memberi hidayah. Sudahlah Nabi. Kau sudah memberi peringatan. Fadzakir innama anta mudzakir. Berilah peringatan. Kamu hanya memberi peringatan. Kau sudah memberi peringatan. Innaka la tahdi man ahbabta. Kamu tidak bisa memberi petunjuk pada siapa yang kamu sayangi. Enggak bisa. Walakinallaha yahdi may yasha. Tetapi Allah lah yang memberi petunjuk kepada yang Dia kehendaki. Tapi jangan juga jadi dalil buat istri. Istriku, innaka, sesungguhnya aku tidak bisa menafkahimu. Hanya Allah lah yang bisa. Nggak bisa. Kamu juga nggak bisa. Aku tak berkuasa. Nggak bisa. Kau cari nafkah duit. Innaka la tahdi man ahbabta. Nggak bisa Nabi. Sekarang oten-oten tuh pada nyamar. Assalamualaikum. Mana lu kiper? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Lihat bagaimana mereka tidak dididik agamanya, tidak dididik siapa Tuhannya, sehingga melirik-lirik lagi. Dulu abad 16 orang-orang Kristen melirik Islam. Tuhannya kan 3. Tuhan 3, Bapa, Tuhan, Anak, Tuhan, Roh Kudus, Tuhan. Karena melirik Islam 1000 tahun, bayangkan. 1000 tahun melirik Islam. Islam Tuhannya 1, keren abis. Di dalam Qur'annya juga sama. Tuhannya 1. Allahu ahad, ilahan wahidan, la ilaha illa ana. Allah 1, keren. Ternyata menguasai 3/4 dunia. Sampai Andalus dikuasai oleh Islam. Yerusalem tidak seperti sekarang, aman, damai, sejahtera. Makanya namanya Darussalam, rumah keselamatan, kedamaian. Sekarang hancur, tidak dipimpin oleh Islam. Diliriklah oleh Kristen. Abad 16. Bapa, ada Firman, Roh Kudus, tapi ketiganya 1. Dan hari ini jemaat-jemaat Kristen yang menuhankan hawa nafsunya, mereka harus sibuk menyelesaikan PR yang tak akan pernah bisa dikerjakan oleh penghulu-penghulu Yunani mereka. Silahkan, kalau ada yang mau mengkoreksi saya, silahkan. Kenapa kita mengharapkan ada diskusi offline? Kenapa?
Salah satunya itu kalau saya salah, saya minta dikoreksi. Berikan kepada kami, pendeta-pendeta kalian, dosen-dosen STT kalian, luruskan jika kami salah. Berikan kepada kami sesuatu yang membuat kami bisa lurus. Karena kami hanya baca Bible. Tapi yang terjadi bukan diluruskan, bengkokan terus. Bengkokan terus. Saya mengundang dari sini ya, dari podium yang mulia ini saya mengundang siapa saja bapak-bapak pendeta atau siapa saja lulusan-lulusan STT. Kalau ada yang mau berdiskusi secara offline, bisa hubungi any topik apapun. Baik itu ketuhanan Yesus, ketuhanan Allah, kebenaran Al-Quran atau Bible, ataupun seperti salah satunya yang insya Allah akan diadakan 22 Februari yang akan datang di Jakarta. Apakah Yesus telah mati dan bangkit? Tanda tanya. Karena ini hal sentral. Quran mengatakan Yesus tidak dibunuh, tidak mati, tidak disalib. Kristen mengatakan Yesus mati, dibunuh, disalib. Siapa yang benar? Pertaruhannya diajukan oleh Bapak Paulus. Kata Bapak Paulus, jika seandainya Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah pemberitaan kami. 13 surat Paulus batal. Kata Paulus begitu. Bukan hanya pemberitaan Paulus. Kata Paulus apa? Sia-sia kepercayaan kalian. Kristen batal. Ada yang mau diskusi itu sekarang. Ada Kristen yang bisa meyakinkan saya kalau Yesus mati. Ada. Enggak ada. Boleh, silakan Pak. Emmanuel Kristen sejati, silakan. Ayo, siapa yang mau bantah? Ditambah lagi satu, murid Kristus. Ya, silakan. Siapa yang mau bantah Kang Chan? Silakan. Gini Bang. Kita mau membahas tentang apakah Yesus benar mati atau tidak gitu Bang ya. Yes, silakan. Gini Bang. Terkait dengan itu, saya hanya mengatakan seperti ini Bang. Kebenaran itu ya relatif gitu Bang. Abang mengatakan seperti itu ya sah-sah saja, tapi saya mengimaninya seperti ini gitu Bang. Jadi kalau tentang misalnya abang menarasikan di dalam Alkitab, di dalam Al-Quran itu Yesus tidak disalib dan mati, ya itu keyakinan abang gitu loh. Jadi kalau di Alkitab ya jelas itu semua dituliskan. Pada hari ketiga bangkit dari orang mati. Gitu Bang. Oke. Kalau saya bisa buktikan Yesus tidak mati dalam Bible bagaimana? Coba Anda buka Bible. Anda buka buku Matius. Pasal 12. Perasaan kemarin narasinya setelah minum anggur asam Yesus mati gitu. Kita lihat. Enggak, Matius yang keberapa gitu Bang? Matius 12. Ayat Kemarin orang-orang Islam 38, 39, 40. Itu yang mati Yesus palsu, bukan Anak Maria. Kita lihat aja nanti sekarang. Nomor 38, 39, 40. 38, 39, 40. Pak Henry begini Pak Henry. Oke. Kalau ada contoh ya, misalnya si A dituduh oleh saya dia tidak mencuri atau dia tidak masuk ke dalam rumah. Anda menuduh si A itu masuk ke dalam rumah. Oke? Ada 3. Anda buktikan dia masuk dalam rumah, saya buktikan dia tidak masuk ke dalam rumah. Yang paling penting adalah pengakuan dari si A-nya dulu. Apakah kamu masuk dalam rumah atau tidak? Oke? Nanti kalau ternyata Anda bisa menunjukkan bahwa si A itu tidak masuk ke dalam rumah, Anda sedang membantah si A. Kita langsung tanya kepada pelakunya, yaitu Apola Polak. Assalamualaikum. Guru kita nih, dosen kita. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Satu mata kuliah yang tidak bisa diajarkan sekarang, berjalan di atas air. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Henry buka Matius 12 38 39 40.
Iya bang, saya bacakan bang. Siap. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu. Tetapi jawabnya kepada mereka, angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam Yunus, ikan betul. 3 hari 3 malam. Demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Gimana Bu? Gimana? Baik. Kita lihat sebentar dulu Bang. Abang nih agresif. Lihat. Bener gue nih. Pak Ardi bentar ya, Pak Ardi ya. Udah di ujung nih. Tinggal bentar lagi keluar nih, Pak Ardi. Bukan 3. Habis itu kita ke Pak Ardi supaya dapat ilmu kita. Dengarkan tuh. Coba kita baca narasi dalam Bible. Semua Yohanes 20 nomor 31. Masih banyak tanda-tanda yang diberikan oleh Yesus yang tidak tercantum dan tercatat di buku ini. Dan semua yang tercantum dan tercatat supaya mereka mengenal bahwa Yesus adalah Mesias. Jadi seluruh tanda-tanda yang dilakukan oleh Yesus untuk mengenali kalau Yesus ini Mesias. Datanglah saat itu orang-orang imam-imam ahli Taurat datang kepada Yesus. Guru, berikanlah tanda kepada kami. Kata Yesus, Yesus tahu orang ini tidak mengimani Yesus sebagai Mesias. Mereka sedang jadi masalah. Mereka tidak ingin tanda, dan Yesus pun tidak akan berikan tanda kepada mereka bahwa dia adalah Mesias. Apa kata Yesus? Angkatan jahat dan yang tidak setia ini gak ada tanda buatmu. Karena kau memang tidak akan menolak aku sebagai Mesias. Gak ada tanda buatmu. Tak ada tanda. Tapi untukmu khususan. Kok putus-putus ya tadi ya? Ada. Putus-putus ya? Ada. Kang ini. Aman. Tapi untuk kalian angkatan jahat yang tidak setia, tanda untukmu hanya satu. Apa? Tanda Yunus. Kata Yesus apa? Kalau Yunus, berarti kita bisa baca buku Yunus. Cuman selembar, selembar setengah. Sebentar dulu. Iya, sebentar dulu. Seperti Yunus tinggal dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia, Yesus, tinggal dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Sekarang saya tanya Pak Henry. Yunus dalam perut ikan mati atau hidup? Mati. Mati. Saya tanya, bisa nggak orang mati berdoa? Nih, bacaannya nih. Dalam kesusahanku, aku berseru pada Tuhan dan ia menjawab aku di tengah-tengah dunia orang mati. Berarti saya Yesus tidak tanya dunia orang mati. Yang saya Yunus tanya, sudah masuk ke dunia orang saudara, mati, Bang. saya tanya. Yunus sudah masuk ke dunia orang mati. Oke, ketika baik. Ketika Tuhanmu masuk ke dunia orang mati, Tuhanmu mati. Mati. Tuhan mati. Mati. Yunus Bisa juga Tuhan. mati, Bang. Sebentar dulu. Yunus juga mati. Sebentar dulu. Bisa Tuhan mati? Bisa. Di dalam Bible Tuhan tidak bisa mati. Yang salah siapa? Bible atau Pak Murid Kristus? Itu untuk Bapak. Itu untuk sama. Ada berapa Tuhanmu, Bang? Ada 3, Bang. 3, bagus. Tuhannya Yesus ada berapa? Ada 3 juga. Selesai. Sekarang kita balik lagi Pak Henry. Pak Henry, Yunus di dalam perut ikan mati atau hidup? Berdoa dia. Mati. Ayo. Iya kan udah dijawab tadi Bang. Tuh, bener kan mati. Berikan kepada saya data satu saja Yunus mati di dalam perut ikan. Bisa nggak orang mati berdoa? Yunus 2 ayat 2, dia berdoa di Berdoa, saudaraku. Tak ada satupun baik dari Kristen ataupun dari Yahudi yang mengatakan Yunus mati di dalam perut ikan. Karena dia berdoa mati gitu. bacaannya. Yes. Gitu Bang. Dia masuk ke dunia Yes. orang mati udah. Gini Bang, saya sekarang menyatakan seperti ini. Kak Abang kan memahaminya karena dia berdoa, dia tidak mati. Sekarang gini Bang, kalau kita mati, kita tahu kita yang manusia ini apakah kita bisa berdoa atau tidak, itu nggak bisa kita pastikan Bang. Kita belum mati Bang. Gitu loh. Bisa nggak orang mati berdoa? Ya bisa. Itu udah jelas-jelas Bang. Yunus Di mana? berdoa. Kalau dia mati, apa tandanya? Tandanya apa? Tadi Gini, tulisannya tanda
Di tengah dunia Satu-satu orang Pak, mati. satu-satu Pak Santet. Yang dinamakan tanda itu sesuatu yang unusual, tidak biasa. Contoh, Anda dilempar ke laut, Anda mati. Biasa atau luar biasa? Biasa atau luar Biasa kan? Mukjizat, tanda itu mukjizat maksudnya, sesuatu yang luar biasa. Musa membelah laut, luar biasa. Yesus membangkitkan orang mati, luar biasa. Yesus membunuh 2.000 babi dengan masukkan roh, luar biasa. Yesus mengutuk pohon ara, luar biasa. Yesus menyembuhkan orang sakit, luar biasa. Banyak nabi, tanda itu mukjizat itu menunjukkan keluar biasaan, sesuatu yang tidak biasa, unusual, tidak biasanya. Sekarang begini, kalau Yunus masuk dilemparkan ke laut, dia mati biasa atau tidak biasa? Laut Biasa. besar. Biasa. Tidak ada tanda di situ kan? Nah, lalu dimakan oleh ikan. Biasa atau tidak biasa? Biasa. Biasa, tidak ada tanda di situ. Sekarang keluar dari perut ikan, mati atau hidup? Dihidupkan. Di mana datanya dihidupkan? Di mana datanya dihidupkan? Bang, gini bang. Sebentar dulu, satu-satu dulu. Yunus dia dilempar ke laut, mati. Berarti biasa, tidak ada tanda di situ. Dimakan ikan, mati, tidak ada tanda di situ. Lagian ngapain juga balik lagi, udah hancur harusnya kan? Hancur dalam perut ikan. Habis badannya. Kok bisa keluar lagi? Alasan satu-satunya, saudara Kristen di sampingmu ini sedang berdusta dalam nama Yunus. Kang Chan, aku bantu Kang Chan. Aku bantu ya Kang Chan ya. Gini, murid, dengarkan. Ini kan Yunus 2 ayat 1, ya kan? Di sini ada catatannya dari Bapak Gereja, ya. Inilah doa Yunus, mohon kelepasan dari kematian dan ucapan syukurnya sesudah itu. Ingat ya, kita baca dulu ya. Betul. Belum selesai. Kan saya baca ini. Bang. Sebentar, saya baca dulu, ya. Di dalam perut ikan ternyata ia masih Jawab. Jawab. ia masih Masih mati. Baca. Haihi DUDP mati. Balik lagi ya. belum kena. Iya saya tahu. Sudah. Iya ini ayatnya ini sudah saya tampilkan ini loh. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu. Ayat 2-nya saya tahu. Ini adalah nih coba Yunus 2 nomor 1 sampai 10. Yang kau bacakan cuma 1 2 doang. Ini 1 sampai 10 ya. Ini 1 sampai 10 ya. Inilah doa Yunus, mohon kelepasan dari kematian dan ucapan syukurnya sesudah itu. Nih ya. Di dalam perut ikan ternyata ia MAMASICH sudah HIHI DUDP mati. Sudah mati. Selesai ya. Lanjut Kang Jan. Oke. Alasan sebentar dulu Pak Murid, sudah selesai. Anda sudah selesai. Sudah. Anda sudah selesai. Kita lanjut lagi ya. Kita lanjut dulu. Lanjut Kang Jan. Alasan satu-satu orang Yahudi meyakini dia hidup. Orang Kristen di seluruh dunia meyakini dia hidup. Sekarang hanya tetangga Anda tetangga baru datang. Kan jelas dari mana? Ngontrak. Hanya dia mengatakan dia mati. Oke? Saya balik lagi Pak Henry. Kalau dia masuk ke dalam laut, mati, biasa atau luar biasa? Biasa. Anda masuk laut, mati, kehilangan, nggak bisa renang apalagi ya mati masuk. Anda bukan nggak pakai insang. Kemana kan? dia? Selesai nggak tahu. Kabur. Gak tahu. Mungkin ada yang kick, mungkin. Bukan aku. Mungkin. Tapi jadi kabur. Nah terus Anda dimakan ikan. Anda Pak Henry dimakan ikan. Di dalam ikan tidak ada oksigen. Di dalam ikan mati. Apalagi berhari-hari. Betul nggak? Iya betul. Nah, kalau di dalam ikan mati biasa atau tidak biasa? Luar biasa? Biasa. Biasa kan? Nah, sedangkan yang Yesus ajukan itu sebuah tanda. Hanya ada satu tanda. Sesuatu yang luar biasa. Luar biasa, tanda. Kalau mati, apa tandanya? Sama, semua orang juga mati, masuk. Dalam ikan masuk, mati.
biasa, bukan tanda. Tapi Yesus katakan tanda untukmu, karena kau angkatan jahat tidak setia, adalah tanda Yunus. Seperti Yunus dalam perut ikan 3 hari 3 malam, orang-orang yang di depan Yesus pun meyakini, mengetahui dengan betul, orang Yahudi, seluruh orang Yahudi tahu bahwa Yunus dalam perut ikan hidup. Dia berdoa. Tadi Pak Ari katakan bahwa ia hidup, masih hidup. Itulah tandanya. Seperti Yunus dalam perut ikan 3 hari 3 malam hidup, demikian juga anak manusia dalam rahim bumi, mati atau hidup? Mati. Loh, berarti tidak seperti Yunus. Kan kata Yesus, seperti Yunus tinggal dalam perut ikan 3 hari 3 malam hidup, demikian juga anak manusia tinggal dalam rahim bumi 3 hari 3 malam, mati atau hidup? Bapak, di situ Yesus nggak ada mengatakan Yunus itu di dalam perut ikan itu hidup selama 3 hari 3 malam. Itu yang mau Berikan, dikatakan Yesus itu. ya, orang-orang 3 Yahudi. hari. Kan tadi sudah kita sebutkan, Pak. Oh, seluruh dunia, baik Yahudi, baik Kristen, mereka tahu betul dari buku Yunus kalau dia hidup. Hanya Anda, bukan Anda sih, teman Anda tadi yang mengatakan Yunus mati. Sekarang saya tanya kepada Anda, Yunus mati atau hidup dalam perut ikan? Ya Pak, kan kalau dia dibilang di dalam perut ikan ya udah mati Pak, selama 3 hari 3 malam. Tapi dia hidup di situ kan? Dia dikembalikan hidup. Ya itu dibangkitkannya itu Pak. Setelah Berarti 3 ada yang hari bangkit selain Yesus? Gimana Pak? Ada yang dibangkitkan selain Yesus? 3 hari, Ya, banyak 3 yang hari 3 malam? Ada? Ya Yesus aja membangkiti orang-orang mati Pak. Bukan itu yang ditanya. Ada nggak selain Yesus dan yang dibangkitkan selama 3 hari? Setelah 3 hari, yaitu Yunus tadi. Berarti ada 2, Yunus dan Yesus. Ya ada 2, terus permasalahannya di mana Pak? Ada 2. Kalau Yunus ketika bangkit manusia, Yesus ketika bangkit manusia atau Tuhan? Atau bukan? Nah ini kita harus menghitungkan Pak, Yesus Tuhan atau manusia kan gitu. Iya, itu seperti Yunus. Kalau Yunus ketika dibangkitkan manusia, Yesus ketika dibangkitkan manusia atau bukan manusia? Ini Pak, apabila Yunus selama 3 hari meninggal terus dibangkitkan dan Yesus selama 3 hari meninggal terus dibangkitkan, ya itu persamaannya di kebangkitannya itu bukan menjadi Yunus dan Yesus itu karakternya sama. Oke, berikan datanya Yunus dibangkitkan. Baik, berikan datanya Yunus dibangkitkan.